A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk kajian ba'da salat Jumat ini tentang perkembangan atau sejarah kontemporer umat Islam mulai tahun 1900 sampai saat ini. Dunia Islam, perkembangan dunia Islam 1900 sampai dengan masa kini. Seperti kita ketahui, pada tahun 1900 itu masih ada Imperium Islam atau Muslim, yaitu Imperium Utsmani di Istanbul, dan banyak lagi negeri Islam, tapi sebagian besarnya terjajah, sebagian besarnya juga sebagian di antara mereka yang memperjuangkan kemerdekaan mereka dari penjajahan, seperti umpamanya Indonesia, di antara negeri-negeri yang memperjuangkan kemerdekaannya dari penjajahan. Kita ingat pada tahun 1900 itu berlalu perang Diponegoro atau perang Jawa yang dimulai tahun 1820 sampai 1825. Kemudian perang Imam Bonjol atau perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821-1837. Dan perang Aceh masih berlangsung terus melawan Belanda, dan yang terpanjang perang Aceh melawan Belanda, penjajahan, hampir tidak pernah Belanda menaklukkan Aceh itu. Karena perjuangan rakyat yang begitu keras, sampai 5 jenderal Belanda yang mati di Aceh. Begitu juga perjuangan di seluruh tanah air Indonesia, seperti di Kalimantan, di Sulawesi Selatan, di NTB, dan lain-lain sebagainya. Secara internasional saya katakan tadi ada Khalifah Ottoman yang waktu itu sedang digoncang oleh Zionis, karena Khalifah Utsmani tidak setuju memberikan tanah kepada Israel, kepada Yahudi untuk mendirikan yang mereka katakan homeland di Palestina. Waktu itu Ottoman menguasai seluruh negeri-negeri yang sekarang jadi negara-negara Arab atau Liga Arab. Itu ada 22 negara di samping beberapa negara lainnya, sehingga kalau kita hitung totalnya ada lebih kurang 30 negara yang waktu itu dikuasai atau di bawah Ottoman Empire, yang kemudian ketika Ottoman Empire itu rubuh menjadi 30-an negara. Sebagian besar negeri Islam yang negara Arab, yang anggota Liga Arab itu tadi di bawah Ottoman itu ada 22, ditambah Turki sendiri, kemudian Yunani, kemudian lain-lain sebagainya, ada kumpulan 30-an. Nah, pada tahun 1898, para pemimpin Yahudi, terutama para banker Yahudi di Eropa, Rothschild Group dan sebagainya, mendatangi Sultan Abdul Hamid II dari Turki, minta agar boleh mendirikan homeland, istilahnya belum lain negara ya, di Palestina. Sultan Ottoman menolak, katanya silahkan di mana saja kalau mendirikan homeland, tetapi jangan di Palestina, bahkan silahkan di negeri di Turki ini, artinya silahkan ambil satu potong lahan, ya, beberapa ribu kilometer persegi untuk orang Yahudi, karena jumlahnya juga tidak terlalu besar. Tentu saja orang Yahudi marah dan tidak setuju dan mencoba menggerogoti Ottoman Empire. Kenapa itu terjadi? Keinginan Yahudi mendirikan negara sendiri karena mereka di mana-mana dimusuhi. Kita tahu dalam Perang Dunia Kedua, setelah perang itu kejadian di Jerman, orang Yahudi dimusuhi. Apa sebab mereka dimusuhi? Karena mereka selalu menimbulkan fasad
mereka minal mufsidin, orang yang mufsid. Nah, kalau kita lihat apa yang mereka kerjakan itu sebenarnya juga ada kerjakan orang-orang lain, termasuk orang Islam sendiri, bila dia mengikuti kelakuan orang Yahudi itu. Tetapi khusus dalam hal ini dikatakan Al-Quran juga, minal mufsidin adalah orang Yahudi yang paling merusak. Karena itu mereka selalu dimusuhi. Dan untuk ini mereka pernah minta negara besar, khususnya Amerika dan Inggris, minta bantuan Inggris, Amerika dan Perancis untuk memberikan lahan pada mereka waktu itu. Seperti diketahui sebagian besar negeri gitu di dunia ini dijajah oleh Inggris, Perancis dan sebagian oleh Amerika. Ketika ide itu mulai timbul, Amerika menawarkan sepotong tanah di Afrika. Seperti mana mereka telah memberikan sepotong tanah, tolong bertanah Afrika itu, mendirikan negara namanya Liberia untuk orang-orang Afrika yang tadinya diambil secara paksa diperbudak dibawa ke Amerika. Dan ketika Presiden Lincoln membatalkan perbudakan pada tahun 18, saya lupa persisnya, maka mereka banyak yang mau pulang, minta dipulangkan, dan mereka pulang itu difasilitasi oleh pemerintah Amerika, didirikan negara Liberia. Kalau tidak salah itu presidennya Monroe, sehingga nama ibu kota itu juga Monrovia. Sehingga sampai sekarang negara Liberia itu elit penguasanya adalah orang-orang yang pernah menjadi budak di Amerika yang kemudian menjadi relatif lebih berpendidikan dari orang aslinya, dan sekarang mendominasi pemerintahan, bahkan ekonomi, bahkan uangnya pun dipakai uang Amerika Serikat. Nah, yang ingin kita teruskan implikasi daripada penolakan Sultan Abdul Hamid untuk memberikan lahan kepada Palestina, pada Yahudi di Palestina, ialah kemudian mereka, padahal mereka waktu itu menawarkan membebaskan Sultan Abdul Hamid II Utsman itu dari hutang-hutangnya kepada para banker Yahudi di Paris, di Jerman, Frankfurt, London sebagainya itu, karena memang Sultan banyak hutang dalam rangka reformasi besar-besarnya yang sedang diadakannya di Turki, reformasi pendidikan, reformasi administrasi, birokrasi dan lain sebagainya. Itu memerlukan biaya besar, termasuk mengirimkan orang-orang belajar ke Eropa. Orang belajar Eropa ini adalah mahasiswa yang dikasih beasiswa, tapi biasanya beasiswa pemerintah itu terbatas, dan orang yang dikirim dari desa-desa yang pintar belajar sana untuk dibawa kembali menjadi birokrat, menjadi pelaksana pemerintahan di segala bidang, pertanian, peternakan, industri, administrasi, pemerintahan dan lain sebagainya, termasuk militer. Dan ketika keinginan ini ditolak oleh Ottoman, maka, dan meskipun ditawarkan membebaskan hutang-hutang Sultan, maka mereka bertekad membubarkan, menjatuhkan dan memakzulkan Sultan Turki. Dan mereka antara lain menggunakan para mahasiswa Turki yang belajar di Eropa itu, yang dikasih beasiswa, dan ketika mereka pulang mendapati dudukan di berbagai tempat dan terus dihubungi, terus menjadi bagian dari kolono kelimanya, jaringannya itu, sehingga mereka itu dirusak dari dalam. Maka pada tahun 1924 kalau tidak salah, Ottoman Turki tumbang ya oleh Zionis. Dan itu memberikan kesempatan melancarkan jalannya oleh Inggris dan Amerika, terutama Inggris yang itu menjadi penguasa di Palestina setelah Ottoman jatuh, kemudian untuk memberi fasilitas kepada Palestina, kepada Yahudi, mendirikan pertamanya homeland, sepotong sebidang lahan di Palestina. Nah, implikasinya ini adalah ketika masih ada Ottoman Empire, Sultan Turki itu masih merupakan simbol tempat harapan dari para umat Islam sedunia. Bila ada sesuatu hal, mereka selalu menulis surat kepada Sultan. Umpamanya ketika di India ada penindasan ataupun intimidasi pada orang Islam, bukan, maksudnya di Afrika Selatan, satu waktu ada diskriminasi dan intimidasi pada orang Islam, maka mereka menulis surat kepada Ottoman. Sultan Ottoman kemudian mengambil tindakan melalui pemerintah Inggris, meminta pemerintah Inggris memberikan perhatian dan intimidasi dan penekanan penindasan itu berkurang.
Begitu juga hal itu kejadian di tempat lain. Artinya meskipun pada saat Ottoman itu lemah, masih ada peranannya. Tetapi pada setelah tahun 24, ketika Ottoman Empire itu rubuh, maka terjadi suatu vacuum of power, sehingga lahir gerakan namanya gerakan khilafah, yaitu bagaimana bisa khilafah itu dihidupkan kembali, dan diadakanlah kongres pertama tokoh-tokoh umat Islam di Mekah pada tahun 1924. Di antara yang hadir adalah Haj Amin Al-Husaini, Grand Mufti of Palestine. Dia merupakan pemimpin daripada perjuangan menentang penjajahan Inggris atas Palestina. Dan juga pemimpin Indonesia hadir, di antaranya Bung Hatta, Haji Omar Said Cokro, Hak Amin itu hadir di sana. Pertemuan ini kemudian diikuti yang pertemuan kedua di Al-Quds tahun 1926, dan lahirlah dari pertemuan itu Muktamar Alam Islami atau World Muslim Congress, yaitu platform pertemuan daripada seluruh negeri Islam. Yang waktu itu sebagian besarnya negeri jajahan, maka yang hadir adalah tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi. Ya. Dan World Muslim Congress ini ketuanya adalah Haji Amin Husaini, wakil ketuanya kemudiannya ya ada berapa waktu pernah Bapak Dr. Muhammad Natsir yang pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, dan sekjennya pernah yang kebetulan saya pernah kenal, dan termasuk Haji Amin Husaini saya pernah jumpa di Beirut waktu itu tahun 69, yaitu sekjennya itu adalah Dr. Ida Mullah Khan dari Pakistan, dan Pak Nasir pernah menjadi wakil ketua Muktamar Islami. Dalam proses penjajahan ini kemudian kita tahu setelah Perang Dunia Kedua semua negara-negara itu satu persatu merdeka dari Islam yang penjajahan itu. Nah, ingin saya ingatkan juga ketika sebelum 1900 perjuangan kemerdekaan itu selalu kandas ketika pemimpinnya ditangkap. Ketika Pangeran Diponegoro diajak berunding dan dibohongi, tetapi kemudian ditangkap di Magelang tahun 1830 karena Belanda tidak kuat menghadapi mereka, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar dengan pengikutnya. Di sana ada makamnya sekarang, nama pengikutnya. Maka habislah juga perjuangan melawan Belanda yang dikatakan Perang Jawa itu tahun 1830, karena para pemimpin ditangkap selesai. Sebenarnya diajak berunding karena dia sudah dan dijanjikan akan pergi haji. Kemudian salah seorang panglimanya Sentot Kiai Mojo diasingkan ke Minahasa, Tondano. Tidak boleh bawa istri, banyaklah pemuda kekera pengikutnya 69 orang kalau tidak salah saya, semua kawin mayuna orang Minahasa, lahirlah dari mereka itu keturunan namanya Jaton, Jawa Tondano. Kemudian Imam Bonjol yang tadi kita sebutkan perang Padri 1837 itu juga diperangkap oleh Belanda ketika berunding, kemudian diasingkan ke Minahasa di luar kota Manado, lah makam daripada Imam Bonjol satu-satunya, tidak ada yang lain di situ. Tempat salatnya ada di situ. Kalau ke Manado jangan lupa coba lihat ke sana kalau ada waktu ya, mudah-mudahan ada bisa menang sejarah. Tetapi perjuangan kemerdekaan setelah tahun 1990 itu di Indonesia berupa organisasi, Syarikat Islam dan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah yang lain, meskipun aksentuasi bidang pendidikan, sosial dan lain sebagainya pendidikan, tetapi ketika pemimpin ditangkap, organisasi jalan terus. Jadi tidak seperti sebelumnya, dan bentuk perjuangan juga berubah kepada perjuangan pendidikan dan melalui parlemen. Begitu pula di Aceh. Di Aceh ketika ditangkap Tugu Marjawan Pahlawan dan lain sebagainya, para pejuang-pejuang lapangan, maka orang Aceh mendirikan organisasi namanya PUSA, Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA, yang ketuanya Tengku Cidaud Breh, yang meneruskan perjuangan. Di antara wakil-wakilnya adalah Panglima atau Tengku Syekh Ditiro dan lain sebagainya, itu meneruskan perjuangan melawan Belanda, sehingga hampir Aceh itu tidak pernah dikuasai oleh Belanda karena terus-menerus diganggu. Meskipun pernah berkuasa beberapa tahun di
Banda Aceh, pusat kesultanan, tidak berarti dengan dikuasainya ibu kota lantas Aceh jatuh. Lahirlah kemudian setelah itu berbagai organisasi di Indonesia ini yang saya katakan tadi, termasuk juga kemudian lahir Yong Jawa, dari Yong Jawa lahir Yong Islamitan Bond dan Yong Pemuda, macam-macam segala macam, yang kemudian lahir juga partai semacam Partai Islam Indonesia pimpinan Pak Sukiman, sehingga ketika kita menjelang tahun kemerdekaan tahun 40 ketika Jepang mulai mengekspansi, ada banyak organisasi, ada Nahdlatul Ulama mendirikan tahun 26, ada Syarikat Islam mendirikan tahun 1905, meskipun dicatatnya di dalam sejarah kita seolah-olah gerakan atau partai pertama itu adalah Budi Utomo. Baru Budi Utomo itu tidak mempunyai program khusus untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Adalah Persatuan Priyayi Jawa, umumnya dokter, dan tidak bersifat nasional. Tetapi itu yang dianggap sebagai pionir gerakan kemerdekaan. Adapun gerakan kemerdekaan Islam yang dimulai oleh Syarikat Islam yang beliau Cokro Aminoto itu adalah guru politik Bung Karno, tidak dicatat sebagai pionir, bahkan yang dicatat yang lain. Tapi itulah fakta yang ditulis, bukan fakta yang sebenarnya, yang berarti bahwa ilmu itu tidak netral. Meskipun mestinya netral, sejarah saja pun bisa diputar balik. Itulah yang saya katakan tadi dalam khutbah saya coba katakan bahwa ilmu itu secara umum tidak netral. Ilmu itu juga bisa direkayasa, termasuk ilmu sejarah. Karena kalau kita sejarah itu ada dua hal. Pertama, sequence of events yang tidak bisa dibohongi, tetapi ada interpretasi sejarah yang namanya historiografi. Disitulah dimana pemikiran manusia dan diartikan. Kalau ada masyarakat ada namanya tarikh dan ada namanya sirah. Tarikh itu adalah rangkaian kejadian-kejadian yang faktanya real dan mestinya tidak boleh robah-robah, objektif, tetapi ada secara ilmiah juga bisa namanya sirah. Sirah itu penjelasan tentang sejarah. Nah, itu yang bisa dirubah sesuai dengan pemikiran, ideologi, dan kecenderungan filsafat orang yang menulis sejarah. Jadi hadirin sekalian, melalui Muktamar Al-Islam secara internasional lahir juga gerakan-gerakan Islam kemerdekaan di negeri lain yang juga akibat daripada sejarah mereka sendiri-sendiri. Dan ketika negeri-negeri sudah merdeka satu persatu setelah tahun 1945, yaitu berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana salah satu keputusan PBB yang penting yang pertama-tama ketika mereka bertemu itu waktu itu masih di San Francisco, itu di California, ialah bahwa di dalam dunia tidak boleh lagi ada negara penjajahan. Jadi keputusan PBB itu yang pertama tidak boleh lagi ada negara penjajahan, dan sekarang semua negara ini harus dimerdekakan. Karena penjajahan itu dianggap suatu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, suatu yang terbelakangkan kemanusiaan. Maka salah satu keputusannya PBB waktu itu adalah semua negeri-negeri yang dijajah itu harus diberikan kemerdekaan. Karena itu pula maka ya Inggris, ya Amerika itu mempunyai moral obligation mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia yang sudah diproklamasikan tahun 45. Sehingga Belanda juga dipres oleh Amerika dan Inggris sehingga membantu perjuangan kemerdekaan lebih cepat tahun 50, meskipun tentunya semua dengan izin Allah dan alhamdulillah juga dengan hasil perjuangan daripada rakyat bangsa Indonesia, terutama umat Islam dari berbagai daerah dan juga yang bukan. Di negeri-negeri lain kemudian setelah kemerdekaan itu lahir negara merdeka yang lain. Kalau Malaysia itu merdeka tahun 57, 31 Agustus. Pakistan tanggal 48 atau 47 tepatnya tanggal 14 Agustus, dan negara lain yang juga lahir merdeka Mesir tahun 50-an. Sehingga setelah negeri Islam merdeka, maka negeri Islam ini kemudian juga ingin membuat sesuatu asosiasinya sendiri pada tingkat internasional, pada tingkat negara. Dan dia ini didorong oleh Muktamar Al-Islam tadi yang sifatnya non pemerintah. Jadi antara lain tahun 1962 di Mogadishu, yaitu ibu kota Somalia, pertemuan Muktamar Al-Islam yang ke-6 pada tingkat dunia waktu itu diputuskan supaya negeri-negeri Islam membentuk organisasinya sendiri yang waktu itu diusulkan untuk bisa semacam Commonwealth
yaitu seperti organisasi bekas jajahan Inggris, ya, Persemakmuran Negeri Islam. Ada yang mengusulkan sebagai United Muslim Countries, macam UN, macam PBB-nya negeri Islam. Tetapi ini baru tercipta, terlaksana ketika pada tahun 1969. 1969 Masjid Al-Aqsa dibakar oleh seorang Yahudi Australia, dan ini mengagetkan, menimbulkan satu sentakan kepada para pemimpin negeri Islam, khususnya Raja Faisal dari Saudi Arabia waktu itu, dan juga Raja Maroko, Raja Maroko Hasan Athani dan lain-lainnya. Mereka mengundang pertemuan internasional negeri-negeri Islam tingkat negara di Casablanca, di Rabat, di Maroko. Di situlah lahirnya organisasi yang waktu namanya Konferensi Islam atau Munazamatul Mu'tamar Islami di Maroko itu, yang anggotanya kurang lebih 30 negara termasuk Indonesia, yang itu diwakili oleh Wakil Presiden Adam Malik. Dan OKI itu kemudian berubah menjadi organisasi kerjasama Islam. Sampai sekarang masih ada organisasi anggotanya kira-kira 60. Ada 60 negara di seluruh dunia anggotanya, hampir 57 atau 60. Dan di samping kerjasama untuk menghadapi Palestina yang sampai sekarang masih belum berhasil, karena kita tidak punya force, tidak punya enforcement, tidak punya keputusan untuk memaksakan keputusan-keputusannya. Maka sampai sekarang belum, tetapi dalam banyak bidang kerjasama yang lain, OKI atau Organisasi Kerjasama Islam itu, yang tiap-tiap tahun Menteri Luar Negeri yang bertemu, mendirikan berbagai organisasi-organisasi, lembaga yang merupakan forum kerjasama. Ada 4 di antara yang didirikan Islamic Development Bank. Dari IDB itu didirikan oleh OKI melalui pertemuan Menteri-Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari semua anggota OKI di Riyadh pada tahun 1972. Maka 3 tahun kemudian, tahun 75, lahirlah Islamic Development Bank, yaitu semacam World Bank-nya negeri Islam. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan, saya bersyukur, saya pernah mengabdi di PBB di New York tahun 73 sampai tahun 79. Kemudian tahun 9 saya join OKI di Jeddah, Organisasi Kerjasama Islam itu, dan terakhir 84 saya gabung, akhirlah ya katakan 1985 saya bergabung ke IDB, Islamic Development Bank, sampai saya pensiun termasuk umur saya 60 tahun pada tahun 2002. Hadirin sekalian, saya juga alumni UI, saya masuk Fakultas Ekonomi UI tahun 1962. Pak Anwar Nasution di antara teman-teman saya yang juga teman SMA di Medan. Di antara teman saya yang lainnya adalah Pak Fahmi Idris yang pernah menjadi menteri, juga Pak Firdaus Wajdi, ada juga yang pernah menjadi Menteri Keuangan, saya lupa namanya, yang pernah sekjen, kalau tidak salah namanya siapa saya lupa. Ala kulli hal, saya merupakan bagian dari saudara sekalian, karena itu saya juga hari ini bersyukur bagaimana dapat memberikan sekedar sharing pada saudara sekalian. Jadi lahirnya kita sekarang sudah punya lembaga tingkat internasional, dan juga di Indonesia alhamdulillah banyak organisasi, dan juga di tingkat regional. Di tingkat regional ini ada organisasi namanya RISEP, Regional Islamic Dawah Council for South Asia Pacific, yang didirikan oleh Tengku Abdul Rahman dan Pak Nasir tahun 82. Anggotanya ada hampir 60 negeri di anggota negara, organisasi dakwah dari mulai Jepang, Korea, China, Hong Kong, Taiwan, semua negara ASEAN, terus Australia, New Zealand, Fiji dan lain sebagainya. Saya juga alhamdulillah pernah menjadi wakil presiden RISEP. Kegiatannya mengkoordinir kegiatan dakwah di daerah ini secara pada tingkat non pemerintah. Di Indonesia anggotanya Dewan Dakwah Islam Indonesia, Muhammadiyah, HMI, Pelajar Islam atau PI, Wanita Islam, dan PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Itu anggota daripada regional Islamic Dawah Council, Islamic Dawah Council for South Asian Pacific, RISEP. Jadi hadirin sekalian, begitulah kira-kira gambaran dan situasi umat Islam sekarang secara kontemporer pada abad ini atau pada dekade ini, di mana kita lihat perkembangan secara menyeluruh umat Islam sekarang ini banyak.
dan berkembang, terutama di negeri yang tadinya minoritas, ya sampai sekarang masih minoritas, tapi ada macam negara maju macam Amerika, Eropa, ya Australia, termasuk Rusia, perkembangan agama Islam dan orang Islam sangat pesat. Mungkin sekarang saya cukupkan sekian. Barangkali ada yang bertanya melalui dalam diskusi, dan saya persilakan dalam waktu yang dapat kita disediakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.